Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengulas kenapa terjadi kegagalan serangan pasukan komando Ukraina yang terjadi pada tanggal 2 Mei sampai 9 Mei 2022 pada serangan ke Pulau Ular yang dikuasai oleh Rusia. Serangan komando Ukraina itu bertujuan untuk mempermalukan orang-orang Rusia disebabkan pada tanggal 9 Mei adalah hari peringatan Hari Patriotik Rusia. Serangan Ukraina digagalkan dengan korban 3 buah helikopter Mi-8 milik Ukraina yang penuh dengan pasukan komando, kemudian 1 buah helikopter Mi-24 helikopter serang juga dihancurkan, 3 pembom tempur Su-24 dihancurkan, dan sebuah pesawat tempur Su-27 Ukraina juga dihancurkan, dan sebuah korvet kelas Tarantula juga dihancurkan di dekat Odessa. Kemudian 3 buah kapal cepat mendarat milik Ukraina juga dilumpuhkan, dan 29 drone termasuk 8 drone BTP-2 Ukraina juga dihancurkan. Belum lagi termasuk kerusakan pada 3 pangkalan udara di sekitar Odessa yang diserang. Nampaknya Ukraina yang didukung oleh penasihat militer dari Amerika dan Inggris meremehkan sistem pertahanan Rusia, sehingga serangan pasukan komandonya yang didukung oleh helikopter dan pesawat pembom dan pesawat tempurnya gagal mencapai tujuan. Jika kita lihat jarak antara Pulau Ular Semini dengan Sevastopol dan Odessa, jaraknya pada kisaran 200 km sampai 270 km yang masih berada dalam jangkauan sistem pertahanan udara Rusia, dan hal ini nampaknya dianggap remeh oleh Ukraina dan penasihat-penasihat militer dari Amerika dan Inggris. Mari kita lihat sistem pertahanan udara Rusia. Pada lapis pertama ada sistem pertahanan jarak pendeknya yang dilengkapi dengan sistem pertahanan pansir yang merupakan satuan anti serangan udara mobile yang dilengkapi dengan meriam cepat dan rudal-rudal jarak pendek. Kemudian ada sistem pertahanan anti serangan udara Tor M2 yang merupakan sistem pertahanan jarak menengah yang dilengkapi dengan rudal-rudal jarak menengah. Dan kemudian juga dilengkapi dengan sistem pertahanan udara jarak jauh S-300 atau S-400 yang memiliki jarak jangkauan tembak rudalnya sampai 300 km atau 400 km. Dan ini berarti sistem pertahanan itu bisa diletakkan di Sevastopol, Crimea, dan bisa melindungi sampai ke Pulau Ular, bahkan menyerang sampai ke Odessa. Sistem pertahanan udara S-300 atau S-400 merupakan suatu sistem pertahanan udara yang bersifat mobile yang dilengkapi dengan sistem peluncuran roket, sistem komando dan radar, dan sistem pengangkut penyuplai dari misil S-300 atau S-400. Sistem pertahanan udara ini bisa menyerang sasarannya tidak hanya satu sasaran, tapi juga multi sasaran.
Untuk sistem pertahanan pantainya dan rudal anti kapalnya, mereka menggunakan sistem pertahanan Bastion yang dilengkapi dengan misil anti kapal KH-35 yang jarak jangkaunya bisa antara 130 km sampai 300 km. Dan sistem ini juga sistem pertahanan yang mobile yang dilengkapi dengan sistem peluncur roket KH-35, sistem komando dan radar, dan sistem supply untuk mengganti roket-roket KH-35. Dan ini juga merupakan suatu sistem yang bisa menghancurkan sasaran, tidak hanya satu sasaran, tetapi juga multi sasaran. Jadi sistem pertahanan ini bisa ditempatkan di Crimea dan sudah bisa menghancurkan sasaran sampai ke Odessa, bahkan sampai ke Pulau Ular. Misil anti kapal KH-35 ini merupakan misil subsonik bermesin turbojet dan kecepatannya 800 km per jam. Jika diarahkan ke Odessa yang jaraknya 230 km atau ke Pulau Ular Semini yang jaraknya 270 km dari Sebastopol, itu hanya bisa dijangkau kurang dari 30 menit. Jadi semua kapal permukaan laut bisa dihajar oleh rudal KH-35 ini hanya dalam waktu kurang dari 30 menit jika diluncurkan dari semenanjung Crimea. Sistem pertahanan pantai Bastion ini bisa mentargetkan beberapa sasaran kapal permukaan air sekaligus, jadi bisa menyasar multi target dari semenanjung Crimea. Ditambah lagi dengan sistem ballistic missile jarak pendek Iskander-M yang bisa menghancur sasaran lawan dalam jarak 300 km. Sehingga semua lawan yang berada dalam garis dan jangkauan 300 km dari Crimea bisa dihancurkan. Misil balistik Iskander-M memang telah digunakan untuk menyerang lapangan terbang, 3 buah lapangan terbang di sekitar Odessa yang dilakukan pada tanggal 2 Mei sampai 9 Mei ketika serangan pasukan komando Ukraina berlangsung. Belum lagi dari armada laut hitam Rusia di Sevastopol ada 2 brigade modern, yaitu Admiral Eisen dan Admiral Makarov, yang jika diletakkan di selatan Pulau Ular Semini, sudah pasti semua sasaran permukaan udara laut bisa dihancurkan oleh misil-misil yang tersedia di brigade tersebut. Nampaknya Ukraina gagal mengantisipasi keberadaan sistem pertahanan pantai dan udara Rusia di semenanjung Crimea. Demikianlah urusan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.